Pada malam hari ini kita akan menyelesaikan 3 bab, 3 fasol. Pertama adalah fasol yang nomor 4, beberapa tanda hati yang buta, sampai ke fasol 6, cara hati terlepas dari kebutaan. Fasal yang keempat menjelaskan apa tanda-tanda hati kita itu buta pada Allah, sehingga baik di dunia lebih-lebih sampai akhirat pun dalam keadaan buta. Pertama, tanda kalau hati ini buta kepada Allah, yaitu selalu beriman atau merasa bahwa yang berperan di segala hal, aktivitas apapun itu adalah makhluk. Di hati seseorang itu selalu meyakini kalau saya makhluk yang bisa melakukan ini itu, atau yang berperan, atau yang menyebabkan sesuatu, dan atau di luar diri kita, makhluk di luar diri kita, sehingga wujudnya kita makhluk atau makhluk lain iku nutupi ning ati sampean. Baik ketika saat jenengan iki ibadah apik murni atau tidak murni, tidak bisa nerombol tembus terhadap asli sesungguhnya sang aktornya, nggak bisa. Dan ini masa siapapun kita pasti ngalami, yaitu di masa ketika saat ruhaniyah kita itu menjadi budaknya nafsu. Siapapun kita. Ini Pak yang disebut sebagai hati yang buta pada Allah. Hati kalau sudah tertutup oleh sesuatu, hakikat hukumnya kita itu ruh nyembah berhala. Walaupun lesan sampai kali kulon iku ngucap Allah sedina sewengi sak pintal, tetap kita masuk golongan orang yang tertutup. Kalau dalam Al-Quran golongan ini disebut innalladzina kafaru bi ayatillahi waliqaihi, au walladzina kafaru bi ayatillahi waliqaihi. Golongan wong kafir. Makanya kita itu jangan nganggep dan menuduh orang kafir sedangkan kita tidak tahu kekafiran kita sendiri. Kafaro itu tak artikan tertutup. Jadi biar enggak nyentil agomo, biar menyentil individu,
Siapapun kita sebagai manusia, kalau hatinya tertutup dengan wujud kita makhluk dan makhluk selain kita, itu berarti kita kafaru. Otomatis waliqaihi, dan ingkar juga, tidak mau, nggak percaya tentang pertemuan terhadap Allah di dunia ini. Sampeyan tanyalah kepada orang-orang yang alim, pertemuan terhadap Allah itu kapan? Besok. Nek wis ono akhirat. Memang gitu. Karena kita tertutup, hati kita terhijab dengan selain Allah. Inilah tanda salah satu kalau kita itu tertutup. Padahal Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96. As-Saffat, bener sampeyan ya nih Pak, mestinya ditulis pisan ayatnya. Boleh golek rekoso. Ya sekali-kali sampean disuruh rekoso, buka-buka Quran. Pun surat As-Saffat ayat 96, Allah dawuh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Utawi Gusti Allah iku khalaqakum, sing dadekno kamu sekalian, wama, dan apapun tak maluna kang timbul perilaku melihat, mendengar, berucap, bertindak apapun iku minallahi ta'ala al-haq, sumbernya dari Allah. Berarti ayat ini nek disimpulkan, oh berarti di balik kita semuanya itu ada sesuatu yang rahasia. Itulah wujudnya Allah. Itulah hidup sejati. Dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa di belakang kamu semuanya. Di balik makhluk itu yang saya katakan rahasia tadi, itulah Tuhan yang Maha Esa. Padahal sudah dikatakan itu. Berhubung kita itu nggak percaya dengan petunjuk di dalam pengajaran hakikat makrifat, otomatis hati kita terhijabi dengan makhluk itu. Ya sampai kapan ya ora bisa ketemu Gusti Allah. Walaupun sok nek akhirat tak malah ketemu garangan-garangan iku sampean. Nggih, ning dunya wis jelas kok. Pun dalam hadis Rasulullah dikatakan, sebagian hadis ini ada yang mengatakan hadis palsu. Tetapi di dalam hadis nomor 10 mengatakan ndak, la haula wala quwata illa billah, ini benar sifat manusia itu adalah tidak punya daya upaya apapun untuk melaksanakan apapun, melihat, mendengar, berucap. Karena sifatnya makhluk itu kulit iki, ya dah. Bergeraknya itu sesungguhnya geraknya sang berperan, Al-Hayyu, di dalam diri Anda. Kedua, tanda kalau hati kita buta kepada Allah, selalu khawatir dalam keadaan apapun tanpa terkecuali. Yang namanya takdir itu, Pak, ada takdir yang senang, menyenangkan dan menyusahkan.
enak gak enak. Dan ini selalu silih berganti datang terhadap diri kita sebagai manusia tanpa pandang status. Susah itu Pak ya. Tidak hanya orang miskin. Susah itu juga terjadi pada orang yang secara dohir dia mewah dunianya. Sampeyan tanya lah. Ojo kemalan sawang sinawang, enak ya wong kae duwe pabrik. Keluar sak keluar tumpakane roda 4. Lupa ngelu mikir cicilan. Lu anggit sampean. Ben wulane niku wonten kredit Pak, sampean gak ngerti. Malah menurut saya penak jenengan sing ra duwe apa-apa. Tidur iku iso angler, gak kuwatir barangnya dicolong mal. Lah nek maling mlebu omahe wong gak duwe maling goblok. Iya toh? Wis ngerti gak sing dicolong. Ya mesti mlebu wong omahe yang sugih-sugih. Lho nggih. Wis ta, matur suwun kuwi nek dadi wong sing miskin. Lho wis tu. Kadang-kadang sifat basariah kita nggak mau Pak. Jadi ditetapkan Allah sebagai orang fakir. Padahal karepe Gusti wis syukur awakmu. Awakmu dzikir mudah tanpa ada gandolan repoti wong bisnis iku. Nggih Pak. Cobilah sampean tangklet orang-orang yang berada. Anggit sampean setiap bulan iku mikir terus ngurusi bisnisnya, gak kober malahan dikongkon dikir gak kober. Wis sik repot ngoten. Lihat orang yang punya jabatan. Dikira dia itu gak gelisah hatinya. Gelisah, khawatir, takut kehilangan jabatannya. Sehingga bertindak apapun sekiranya itu mengamankan statusnya. Umpama ada kesalahan termonitor oleh KPK, wis tapa gak iso turu takonono yang bersangkutan. Dia berupaya untuk bagaimana caranya jabatan saya itu tetap bertahan. Nyun sewu. Makanya orang mengatakan sebagian itu uang adalah segala-galanya, bisa menyelesaikan sesuatu. KPK ditembak, polisi ditembak, gitu. Inspektorat ditembak, BPK ditembak, aman Pak. Tapi gak berpikir dunyane aman, akhiratnya taek. Sarepes sih lho, gak iso aman. Sarepes Pak, tahu sarepes sih? 1 rupiah, 1 ringgit, 1 dinar, 1 dirham. Apa nek Amerika itu? 1 dolar, 1 yen. Yen kamu, yen aku lah. Beda. Gak iso aman Pak. Urusan hukum akhirat iku ora iso aman. Bagi sapa? Bagi yang merasa. Orang yang hatinya terhijabi oleh makhluk. Wis tah mesti gelisah. Sampai kadang-kadang diewangi gak mangan Pak, mau mikir bagaimana caranya jabataku ini gak logrok. Wis. Sampeyan tanya pada sing duwe jabatan, ning ngarep sampean iki lho. Walaupun elek-eleke kepala desa ya toh, TKO. Loh. Begitukah memang sesungguhnya? Iya. Siapapun kita, jikalau hati berbuat sesuatu yang melanggar hukum, ora iso nyaman Pak. Dan saya tidak mau mengikuti
apa yang telah disarankan oleh mereka-mereka yang masuk di golongan innalladzina kafaru. Aku ya ora sok suci, ora. Tapi tetap Anda akan tidak takut dengan LSM, tidak takut dengan KPK, tidak takut dengan BPK, manakala kau itu tidak merasa bersalah. Sebaliknya, jikalau kau merasa melakukan kesalahan, metuk mboten wani. Akhirnya apa, Pak? Gak pate ono gelem kantor. Nyingkri nang setape engko nek ono LSM ngomong kandhanono aku dinas luar kota. Taek. Lho nggih, Pak. Prinsip saya mek satu, Pak, mohon maaf. Kalau toh petugas-petugas yang berwenang itu ingin tahu bagaimana kinerja kami, ya tak tuduhke. Tapi satu hal, ojo pisan-pisan njaluk sangu mulih. Lho nggih. Sampeyan tanya semua wartawan ke kantor saya, Dur, sampeyan tanya staf saya, bagaimana dijak gelut ambek Pak Lurah. Lho nggih. Kalah menang dipikir mburi. Padahal kalau wis ngemal wong cilik ngene jelas dipeding ya langsung buyar. Tapi jenenge wong ya wis kados ular kobra niku Pak. Nah, ngaten utawa garangan niku lho. Ya. Kalah menang ya dicoba. Gak lali ya suk ya bongko ae kok ngoten lho. Bon. Mengapa hal ini kuungkapkan? Barangkali di antara jenengan iki Gusti Allah mensematkan al-umaro walaupun tingkat RT, ya, jangan pernah Anda menyalahi hukum. Hati tidak akan bisa dan berani melakukan kesalahan hukum, apalagi ini yang berkenaan dengan hak warga, hak masyarakat, manakala Anda itu betul-betul mengamalkan ilmu tauhidnya. Sebab gini, Pak, jangankan milik orang lain alias bukan hak kita, lah wis betul-betul iku hasil keringat halal diri kita, nggak boleh diakui. Logikanya ngonten lho, ngomong gampang gitu, gampang. Wis. Ketiga, tidak ada rasa percaya diri ketika menghadapi situasi apapun. Rasa ragu dan bimbang di dalam hati manusia jika hati masih memandang bahwa yang berperan segalanya adalah makhluk. Otomatis disitulah yang Allah katakan di dalam surah Al-Isra 83. Boten wonten mriku keselip wonten niku. Al-Isra ayat 83 Allah katakan wa idza an'amta lan tatkalane aweh nikmat sapa ingsun Allah alal insan ing atase menungso ya a'radha, mereka itu mengo. Artinya mengo itu gak sadar kalau itu dari saya, kata Allah. Justru dia beriman dari selain saya. Contoh, kalau diwene undi-undi tak makan, Pak. Contoh ya, contoh. Nah, mang tak lirik ket awal. Kamu gaun dunia cocok coplok. Sapa sing maringi? Oh si A. Matur suwunku iku nang si A. Pujiku iku nang si A. Atiku beriman bahwasanya yang memberi adalah si
niki maksudnya a'rodo, ingkari kalau itu dari Allah. Loh, ini kan tetanda hati yang buta. Justru saya tidak bisa hatiku iku masuk nerombol sejatine al-hayyu di dalam si A ini. Mboten saged. Mboten saged. Bapak Ibu, wa na'a bijanibihi, di samping dia itu berpaling dan juga menjauh dari Allah dengan sombongnya. Sombong kita. Dikatakan sombong di mana? Mengadakan Tuhan selain Allah. Berbentuk si A. Makanya pujaku sih terhadap si A. Dulu sampai ingat ya. Saya pernah bilang gini. Kalau jenengan iki sik mujane iku hidayah sing sampean trimo, akhirnya sampean iku bisa hati tenang, kok mlayune ning makhluk klason, mending tak muda. Lah ngoten ta? Ingat nggih? Mending lebih baik kalau imanmu iku masih menuduh bahwasanya yang memberikan petunjuk, yang bimbing dirimu, hatimu untuk bisa sampai pada Allah adalah makhluk klason, lebih baik saya ngaji dalam keadaan telanjang. Nek wis telanjang gak kira jenengan iki ngurmati, muji apa maneh wong wedok. Belayu sing ya. Kalau boleh ingat tahun 2006 kalau nggak salah. Terus si orang dekat saya sih, nek ono tamu wedok teko belayu tamu nih, bosok ketok kelason langsung belayu. Ya mbuh wong aku turu seperti itu. Ya sembuh takonono warga ya pogak. Terus ngoten, ada lagu ya turu iku kurang ngerti apa-apa. Bon. Itu saking nek gak, kalau tidak bisa saya ingatkan sampai seperti itu. Sampai di Banyuwangi saya ditangisi. Jangan gitu Gus, ditewangisi. Jangan seperti itu lagi, ditangisi ngoten. Artinya kalau saya posisi keadaan koyok ngono nggak mungkin. Terus aku itu gelem ngaji itu nggak mungkin. Ngoten niku. Bon. Yang keempat, tanda kalau hati kita buta masih bersarangnya sifat-sifat tercela. Sifat tersebut akan menguatkan di dalam hati manusia namanya pohon basariyah, yang pohon itu akan semakin subur sehingga rasa keakuan makhluk yang berperan semakin kuat, dan inilah yang menjadikan seseorang tidak kenal jati dirinya itu siapa. Niki dalam diri jenengan jagati ruhaniyah iki sing dibuka kasafe ono pohon luru. Lali mboten kula tulis gambar teng mriki. Iki kolbun. Jagati kolbun itu di sini ada pohon dua yang menjulang tinggi. Ini pohon disebut basariyah. Yang ini disebut pohon basiroh. Basariyah ini sifat-sifat miturut manusiawiyah. Apa? Semua manusia itu enggak ingin dia itu yang muncul rasa itu kebalikan daripada sifat wujudnya Allah, enggak mungkin.
Pertama, wujud. Mesti manusia itu selalu menginginkan dan imannya aku wujud. Dengan dalil wujudku sebab diwujudkan yang wujud. Ngoten. Lagi dalam sifat salbiyah pun juga begitu. Kidam, bako, mukhalafatul khawadis, sampai wahdaniyah. Pokoknya kita itu jauhnya enak-enak tok. Merampas sifat wajibnya Allah terhadap diri kita. Sifat ma'ani juga begitu. Kita merasa kuat. Kuat dalam mendengar, kuat dalam hal apapun. Berkehendak, kita pun juga merasa kita yang berkehendak. Ini sifat basariah siapapun dalam diri Anda, jikalau muncul, mohon maaf, maka ikut tanda pohon basariah itu tinggi dan subur. Jikalau sifat pohon basariah dalam diri Anda ini subur, ikut tanda pohon basiroh iku layu. Mati mboten layu. Akhirnya enggak berbuah. Sifat yang muncul dalam diri kita selalu takabur, riya, buahnya itu hasud, buahnya itu termasuk iktimat. Apapun sifat-sifat yang Allah cela itu bersarang di dalam hati Anda karena pohon basariah itu subur. Subure iku sebab sampean pupuk. Pupuke dengan pupuk apa? Urea ngono. Mboten. Pupuke iku sampean di dalam segi hal apapun jenengan aku ngaji. Merasa aku yang ngaji. Ikulah cara memupuk sifat basariah. Jadinya ya dalam hati kita semakin jauh pada Allah. Lah kemanakah sifat basariah menjulang tinggi pada natijah akhirnya ujungnya anar. Annarun. Orang syariat mengatakan neraka. Hakikat hati sampean panas. Bisa khawatir, bisa gelisah, bisa takut. Ya itu maksudnya neraka itu, Pak. Berarti neraka itu sudah di dunia ini. Sudah. Terserah sampai penean ning pohon pundi terserah. Pilih penean, apa penean bahasa Indonesia nih? Manjat ya. Manjat di pohon basariah apa basirah? Terserah Anda. Yang kedua, pohon basiroh. Pohon basiroh itu akan bisa jenengan pupuk manakala jenengan iki terlebih dahulu melemahkan pohon basariah. Caranya gimana? Nanti disebutkan di dalam bab yang ke-6, cara hati terlepas dari kebutaan. Singkat kata, belajar ilmu tauhid, buahnya pohon basariah itu nggak akan muncul. Wis tak ingat no, tak mentalak no dulurku sing ono torikoh. Ojo muring-muring, temen ojo muring-muring. Kita tahu di dalam dunia torikoh kita dikenalkan tidak hanya ismudat tapi asma, tapi sifat. Dengan sifat-sifat Allah pengenalan itulah tak ingat non jenengan ketika dzikir la ilaha illallah wujudnya dzikir sir itu sebetulnya itu hanya mengambil melogrokkan
buah-buah, hasud, ria itu aja. Tapi berhubung pohonnya tidak kau tebang, akan muncul lagi. Ya pegel lamean. Ya pegel ramari-mari. Nah terus bagaimana biar buah itu tidak tumbuh dan aku sudah tidak mengambil, memetik, hancurkan, jebolen pohon basaria, wis nggak akan muncul buah. Artinya lepasen keakuanmu sebagai makhluk yang berperan, lepasen, ojo rumongso awakmu, jangan merasa dirimu yang melakukan. Walaupunlah kau dihadapkan seseorang yang mencuri sesuatu atau orang-orang yang berbuat jelek, sekali-kali tolong belajarlah untuk memandang bahwasanya yang berperan itu hanyalah Allah, bukan makhluk semata itu. Berat Pak nek ono kene Pak, masalah perkara elek lah ngoten nggih, berat karena ayatnya ada, seakan-akan nabrak, tapi nek jenengan paham gak tabrakan. Apa? Jikalau baik itu datangnya dari Tuhanmu Allah, jikalau jelek dari dirimu sendiri. Kuwi kudu ngerti di belakang dirimu sendiri ono sapa. Lho iki lho. Nek ini sampean leboni, sampean temui, pasti Anda akan mengatakan khairihi wa syarrihi minallah. Ngomong elek api iku kan pandangan menungso. Lah ngoten ta? Menungso. Jadi ana perbedaan. Tapi kalau nek memandang Allahnya, akhirnya dadi sifat jaiznya Allah, wenange Allah. Wenang nglakokno ngene, wenang nglakokno ngono, ya wis urusane Gusti Allah. Pun. Terus apa bahayanya jika hati buta pada Allah? Seluruh manusia mengharapkan segala amal perbuatan itu diterima oleh Allah dengan sempurna. Tapi masih saja hati bersikap egois dan tidak berakhlak ilahiyah. Itu tadi maksudnya tidak berakhlak ilahiyah, hati kita tidak berhakikat ketika menghadapi kondisi ibadah apapun. Hal ini yang menyebabkan amal belum bisa diterima oleh Allah. Kelalaian hati kepada Allah yang seperti inilah yang menyebabkan tertolaknya suatu ibadah di sisi Allah. Sebab adanya perbuatan syirik khafi. Syirik khafi itu yaitu tadi dalam hati ngakui rumongso kita yang melakukan apapun bentuk ibadah. Hati tidak menghadap ke esa tapi ke nama atau ke sifat, alias menghadap ke isi langit dan bumi. Itulah sebagai sifat Allah. Hal ini Allah terangkan di dalam surat Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Iku surat Al-An'am ayat 79. Ayat itu menjelaskan bahwasanya Nabiullah Ibrahim sudah tidak dikatakan golongan orang yang menyekutukan Allah karena hatinya, wajah ruhnya itu menghadap wajah Allah. Bentuknya apa? Dalam hati beliau sudah tidak ada wujudnya pengakuan dirinya, sehingga rasa yang muncul di dalam hatinya adalah aku Allah. Hanya ini. Tapi ayat penjelasan bab ini bahayanya adalah jenengan iki, mohon maaf, amaliyah tidak akan diterima oleh Allah di sisi Allah manakala dalam hatimu merasa dirimu yang
melakukan. Jika di dalam hati ada syirik sebesar biji, niscaya tidak akan Allah izinkan masuk di dalam rahmatnya. Artinya secara syariat, kalau jenengan ati si ono syirik sekecil apapun, bahasa syariat jangan harap bisa ambu baune surga, gak iso. Melebu enggak, baune ora kok. Lah iki akhirnya bahasa syariat jenengan disiksa dulu di dalam neraka entah berpuluh tahun kapanpun, gak ngerti. Iku urusane Gusti Allah. Pun. Lah, mengapa ketika saat hati ada syirik, segala perbuatan amaliyah itu tidak Allah terima? Hal ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Surat Al-Maidah ayat 27, mana tadi? Watslu alaihim naba'abna adama bil haq. Kita ambil potongan langsung, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya qala dawuh sapa Allah, innama yataqabbalallah, angin pestine ora bakal nrimo sapa Allahu Gusti Allah minal mutakin, amaliyah iku minal mutakin iku saking kecuali wong sing bertakwa. Artinya Allah hanya menerima amaliyah itu jikalau amaliyah itu didasari dengan hati yang takwa. Hati yang takwa itu hati yang telah melepaskan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Makanya Allah dawuh, sesungguhnya amaliyah yang hanya aku terima adalah amaliyah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Berhubung hati kita ada syirik khafi, maka ketolaklah. Berarti bahayanya hati yang buta pada Allah adalah segala amal perbuatanmu iku ditolak. Salate mulai cilik sampai mate ora ono fungsine. Karena kita aku. Iki pandangan hakikat liya, bukan pandangan syariat. Pandangan hakikat. Mengapa demikian? Ada di golongan syariat mau naik ke golongan hakikat, supaya nilai mutu ibadah itu betul-betul di mata Allah semakin baik. Berbicara tentang masalah syirik ada dua. Pertama adalah syirik jali, artinya syirik yang terjadi secara jelas di dalam jasmani. Contoh, kita dulu Pak ya, ketika ada masalah kan mesti berwasilah dengan harapan selesai masalah. Kadang-kadang kita itu ke makom-makom para wali, intinya njaruk barokahe wali. Bah wali, bah genderuwo, ya sama saja makhluk. Hati kita pada saat itu mesti ada iman, datangnya pertolongan itu karena barokahnya. Baik ini yang kita anggap orangnya sudah mati atau belum mati. La farqa bainahuma, wis gak ono bedane, Pak. Enggak ada bedanya. Allah kan sudah mengatakan selain diriku itu la yanfa'u wa la yadur, ora bisa memberikan manfaat luwih-luwih yang kau sebut barokah tadi, gitu, atau mencegah dari perkara-perkara yang mudarat. Ora iso, selain aku ora iso, kata Allah.
Makanya jenengan takziah nang wali songo atau nanggone apapun sing sampean anggap iku mang barokah. Wis nek ati sampean itu ada keimanan, selesainya masalah, terkabulnya hajat iku dari seorang makhluk, udah syirik jali. Syirik jali nih jelas nih. Bahkan saya lihat di konten YouTube, mohon maaf, di TikTok biasanya itu, mesane kadang dirangkul, diwambungi. Bahkan sampai memberikan fatwa 99 hajat kau akan dikabulkan kalau kau minta pertolongan dengan wasilah ini. Loh. Iki lho Pak, tanda wis akhir Pak, memang nih. Tanda wis akhir. Ketoke jubahan Pak, kopiane putih, wah serban apa diwel-wel sak tempeh ngoten ya. Insya Allah. Kalau boleh saya katakan ini penebaran syirik. Saya bicara dari sisi hakikat ya, bukan syariat. Tapi tak ingatkan Anda, kalau enggak kena tak ingat no sak karepmu dhewe. Iku urusaku nek kena tak elingno. Lebih lagi syirik yang tidak pernah umat Islam mayoritas ketahui, yaitu yang kedua yang disebut syirik khafi, artinya halus. Kita tidak melibatkan orang lain, contoh wali yang sudah meninggal atau belum secara jasmaniah. Diri kita sendiri tatkala saya sholat dalam hati merasa saya yang melakukan, berarti sama halnya saya itu telah melakukan syirik di tengah-tengah ya wis, terima gak terima, mangkel gak mangkel, dau-dau urusanku wis. Terus ngene pertanyaan, nek ngoten Gus, wis mboten calat. Poso, mau poso. Lah terus mau meneng ya mau. Nek jenengan koyo ngono ya aja mangan, aja ngombe, aja rokok. Meneng wae. Meneng wae wis kaya obah wis. Disenggol bojomu, ya meneng wae. Setan awakmu. Ngono ae. Dikae dhuwit wong, aja diterima, setan awakmu. Ngoten mawon. Mawon nang ae wis. Artinya ngene Pak, sampai nek wis paham ngajine lho. Sak temeni perkara makhluk iku wujud nyatane Allah dohir. Iku nek sampean iku kok paham. Nek wis lungguh kuno, oh manfaate bojoku iku bukan setan tapi vitamin. Lah ngoten nggih. Akhirnya dadi ngoten. Pak, aku tangkel vitamin iku enake akeh apa didik? Wakeh ya wis, vitamin kangge persiapan pun. Jadi kendaraan saya anggap sebagai kendaraan lah, fasilitas itu. Kalau sudah tidak disetir fasilitas, justru fasilitas itu Anda yang menyetir, maka dalam benak hati sampean nggak mungkin akan meninggalkan fasilitas itu. Mekaten. Bon. Pasal yang keenam, cara hati terlepas dari kebutaan atau belenggunya nafsu. Pun ini solusinya. Setiap manusia pasti pernah mengalami kebutaan hati atau tergelincir di dalam kepentingan hawa nafsu. Akhirnya hati sampean ini jauh dari Allah. Akhirnya hati sampean gelap dari Allah, sehingga bergantungnya hati ini hanya pada selain Allah. Hal itu kita alami sejak beranjak dewasa sampai berapa umur kita. Oleh karena keadaan hati manusia seperti itu, maka Allah mengutus utusannya yang disebut sebagai Rasulullah.
Mengapa beliau diutus? Karena keadaan rohaniyah kita itu Pak dalam kondisi menjadi budaknya hawa nafsu. Allah jelaskan hal itu di dalam surah Al-Baqarah ayat pinten niku 6 dan 7. 6 dan 7. Coba kita lihat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Innaladina sak temene akeh wong kafaru kang podo tertutup atine iku sawaun podo uga alaihim ing atase mereka opo aandar tahum, dikasih nasihat, diperingatkan atau tidak, amlam tundirhum dan atau tidak dikasih nasihat, ikula yu'minun tetap tidak percaya. Iki awalnya. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup hatinya atau disebut orang kafir, sama saja bagi mereka Muhammad kau kasih nasihat, kau peringatkan atau tidak, tetap dia tidak percaya. Dan kita itu pernah ngalami itu Pak. Akhirnya jangan heran kalau menghujat saya, gak popo, saya ikhlas, gak apa-apa. Itu proses kita. Memang jenengan gak salah. Jenengan justru ketika mendamprat saya itu awal dari jenengan iku proses untuk menuju kebenaran. Itu menurut pandangan saya seperti itu. Jikalau hal ini tetap kita tidak bergeming dengan situasi kondisi ruhaniyah kita, sampai kapanpun misalkan kita nggak percaya, apa yang terjadi seterusnya? Khotamah. Nek jenengan iki wis gak ketemu khotamah, ndak, sudah terlewatkan khotamah iki. Khotamah mongko ngunci nutup sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine wong kafir mang, wa ala sam'ihim dan juga pendengarane orang-orang kafir. Artine apa Pak? Nek wis mentok gak kena didandani, ya toh, Allah mengunci hati kita. Artinya walaupun dikasih keterangan yang sangat mudah, tetap menolak. Ngoten lho. Ning atiku gak percaya, wis gak cocok. Ngoten lho. Lho sing gawe gak cocok sapa? Sing gawe ketutup ya Allah dewi. Sebab kita tidak percaya sampai kapanpun. Telinga iki ditutup, maksudnya sampai gak gampang mudah mendengarkan, menemukan keterangan yang bersifatkan dinu tauhid. Jikalau mendengarkan dibikin Allah, dikersakno Allah, hatimu iku adalah wangkot atau tidak percaya. Ini yang tertutup. Makanya ini sudah tidak berlaku bagi panjenengan. Akibatnya piye? Walahum adzabun adzim, lan iku tetep kedue mereka adzabun utawi siksa adzimun kang agung. Ning dunya bentuke jenengan gelisah, khawatir, ketakutan. Ning dunya akhirate malah nembak nemen. Don. Lah kondisi seperti ini Muhammad itu bagi orang-orang yang tetap kau kandani, kau nasihati, kau peringatkan atau tidak, mereka itu tetap tidak percaya. Berarti bukan golongan kita Pak itu, bukan. Beberapa syarat agar hati terlepas dari kekufuran atau kegelapan hati terhadap Allah. Pertama,
kita harus menemukan guru akhirat, yaitu guru yang mengajarkan ilmu tauhid mulai dari la ilaha illallah, nama. Wis. Saya tidak bicara khusus untuk umat Islam. Walaupun tulisannya ini saya katakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahasa praktek, bahasa tulisannya Allah. Gitu? Allah. Artinya walaupun itu Allah, walaupun dibaca Allah, tapi maksudnya bukan itu saja. Dalam saudaraku yang ada di agama Hindu, Buddha, sama, itulah nama. Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, sesuai dengan nama-nama itu. Oke. Artinya jangan kau menyebut nama Tuhanmu selain dari agamamu, jangan. Misalkan kau Nasrani, jangan menyebut Allah, sebutan Allah. Kalau yang Majusi, jangan menyebut Allah atau menyebut Allah, sebutan sesuai dengan agamamu masing-masing. Tapi sampean Anda harus terus mendidik atau bertolak atau berbelajar tauhid yang berikutnya, yaitu tidak ada Tuhan kecuali Dia. Artinya Pak, ini menjelaskan tentang sifat. Sifat Tuhanmu itu apa? Nanti kami jelaskan di dalam sifat-sifatnya Tuhan, sifat-sifatnya Allah. Di situ ada sifat wajib, sifat mokhal, sifat jaiz. Sifat wajib itu ada 20, ya toh? Nanti terbagi menjadi 4 dan seterusnya nanti di belakang. Anda harus paham dan harus merasakan wujud nyatane Allah di dalam sifat. Berarti jenengan wajib untuk satu persatu mengerti tentang sifat-sifat yang nantinya kami jelaskan di babnya. Yang ketiga, Anda harus paham tentang tauhid la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tadi pertama nama, ya, adalah nama pertama Allah, isim. Kedua, lalu sampean sifat. Ketiga adalah zat, artinya engkau. Kita bicara engkau berarti sudah dekat. Kalau bicara kita dia, itu jauh. Kalau bicara kamu, engkau, berarti posisi yang kita ajak bicara dekat sekali. Entah di belakang, entah di kiri, kanan, di atas, bawah, di dalam dan di luar, engkau. Hal ini Allah jelaskan di dalam banyak surat yang mengatakan bahwasanya aku itu dekat, kata Allah. Makanya jenengan ini kalau sudah belajar hakikat, ya dah, belajar la ilaha illa anta tauhidnya, otomatis hati Anda akan merasa bahwasanya Allah tidak jauh lagi, karena Anda sudah menerima dzikir sirul asrar. Di dalam dzikir tersebut ada su'aul basirah, mengajarkan merasa bahwasanya Allah itu dekat. Ini nanti itu kami jabarkan tentang tahapan dzikir, Pak. Tahapan dzikir. Yang keempat terakhir adalah dzikir atau tauhid la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu artinya jikalau jenengan sudah melewati tahapan di tauhid la ilaha illa anta, isinya syu'aul basyirah wa ainul basyirah wa haqqul basyirah, Anda akan sampai pada la ilaha illa ana. Artinya rasa yang muncul di dalam hati jenengan nanti sudah tidak lagi rasa makhluk,
karena makhluk semuanya sudah fana, tinggal rasa aku Allah. Itu kalau sudah melewati 3 tahapan di dalam tentang masalah dzikir sirul asrar, yaitu su'aul basirah, su'a ain, lalu hak. Su'a adalah merasakan, berarti jenengan harus terus mengasah dzikir rasa. Di dalam dzikir rasa masih ada 2, antara ana dengan engkau, berarti masih 2. Ana makhluk, engkau Allah, berarti Allah terasa dalam hatiku dekat. Aku bergerak sebab digerakni oleh Allah. Jadi masih ada 2. Lah, inilah nanti akan sampai diteruskan ke ainul basiro, syahadat tunggal. Bagaimana antara ana dengan anta, ana makhluk tadi loh, dengan anta Allah sudah tiada, la ibsarun wa mubsarun wa basarun, sudah tidak ada. Terus jadi apa? Ana Allah. Ini nih Quran juga, innani anallah la ilaha illa ana. Berarti ini sudah tauhid yang paling puncak. Selesai sudah. Pertama, Anda harus mencari guru untuk menjelaskan tentang masalah tauhid 4 ini. La ilaha illallah huwa anta ana. Allah kali dengan huwa itu hukum yang berlaku di jasmani, anta dengan ana itu hukum yang ada di rohani. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum, lah anak ada di situ toh. Tuh, apakah aku iki Tuhanmu? Berarti yang berlaku di situ antara ana dengan anta. Loh. Jenengan jawab, qalu bala syahidna. Jenengan anta iku pangeran kula, pangeran saya, Tuhanku. Lah inilah Pak yang harus jenengan tingkatkan, sampailah jenengan pada hakul basiroh, menyatakan. Bentuk menyatakan itu adalah disebut fana'u dzikri la ilaha illa ana. Yo sejatine aku ikulah Allah. Wis gendeng nek wis ana ngono. Wis ora apa-apa. Jikalau kita sudah bertemu terhadap guru tersebut, guru itu Pak, pertama tak ngomong prosesi memangi koyoke menungso, koyoke makhluk, koyoke si ansik koyoke. Nanti kalau Anda sudah sampai hakul basiro, sebetulnya guru jenengan iku ya wujudi Allah iku, bukan makhluk. Makhluk iso apa? Ora iso apa-apa, Cuk. Mboten saged. Paham nggih? Memang prosesnya awal koyoke makhluk. Guru ini tidak harus punya status, tidak harus. Oh, dia harus punya nyun sewu, punya pondok, baca Qur'annya itu fasih, hadisnya hafal, kitab ijma' qiyasnya itu menguasai. Enggak, dobol, enggak. Tidak harus beliau itu punya status seperti itu. Cirine guru akhirat itu Pak Bu, atine iku hanya terpaut pada Allah, enggak terpaut pada siapapun. Makanya nek ono sing mulang katanya tauhid kok jawaluan, nyuwun sewu lho ya, mesti santalokno karena meluruskan tauhid murni saya. Ngapunten, dudu iku tandane. Senengane ndawir nang sampean. Dudu iku.
Bukan itu. Bukan. Walaupun zaman di akhir kayak gini, apakah ada guru yang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di mana beliau mengamalkan hukum dohir dan hukum batin sebagai estafet baginda Rasul, yang mohon maaf, yang banyak yang tidak diceritakan secara vulgar kematian di antara empat ini. Yang vulgar yang kematiannya itu hanyalah Sayyidina, padahal beliau yang tiga itu racun, Pak. Loh, sing racun yang hafal Quran nanti. Mbok ni ancuk ini. Lungge. Lu estu. Artinya apa? Guru akhirat itu tidak harus punya status pandai baca Quran, pandai hadis, ijma qiyas. Enggak. Bisa jadi guru itu, mohon maaf, nggak punya status apapun, tapi apa yang muncul di dalam hatinya selalu menarik hati sampean supaya ingat dateng Gusti itu. Makanya sampean di bojo koyok ngono man-manen, ojo disia-siakan, golekane lu angel. Nek gak gelem ngramut deken pondok kene wis ngoten mawon ae. Lah apa bingung? Deken pondok kene. Golek oliyakmu ben areke ana kuno. Wis ngoten mawon. Wis ana kuburane. Wis, nggih, pengurus sudah beli tempat kuburan dok. Wis. Ojo khawatir ana kene engko aku mati dikubur endi. Halah, nek anak nggone tak centelno nang peneret. Wis ngonten mawon nek bingung-bingung, ora usah bingung. Makane kene nek arek pondok sing kholwat ning kene kok kematen, ya tak bel keluargane dikubur ning kene apa ning omah. Nek kubur ning omah ya diterke ning omah. Nek dikubur kene nek kubur kene wis sudah pondoke sudah ada tempat kuburane kok. Nek sik kurang gampang, Pak. Diduduk sing jawero ya nasibe sing ana jero dhisik. Apakah 5 meter utawa 10 meter dhisik deleno wisor cek ana tengerane awakmu mati dhisik piye. Ngoten to. Enak kejoboran ning jero. Kedua, jika Anda sudah menemukan figur seorang guru akhirat, maka selanjutnya langkah berikutnya adalah harus jenengan iki bertapa. Kan ilmu ini sudah didapatkan, bertapa. Bertapa yang kumaksud di sini Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan bagi kamu sekalian wahai manusia tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu qad tabayyana rusdu minal ghayy, yang intinya ajaran untuk membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu. Enggak ada paksaan. Artinya, Pak, dari ayat ini loh saya tidak mau dan enggak berani nyalahkan pada orang yang tidak menerima. Karena tidak ada paksaan. Dan ini selalu dipegang oleh baginda Rasul. Sehingga ketika beliau dilok nih yo gak balik ngelokno, dicaci yo gak balik nyaci dan lain sebagainya. Justru beliau itu menghormati atas semua inisiatif mereka itu. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang betul-betul mau meninggalkan tauhid, tauhid ini berhala.
yaitu perkara yang menutupi hati sampean kali kula, pengakuan makhluk. Maka wa yu'min billah, Allah akan meletakkan posisi imanmu betul-betul imannya ihsan. Artinya kau betul-betul berimannya itu hanya pada Allah Al-Haq, Al-Wahidul Ahad. Di situ berarti tujuan jenengan kholwat, tujuan kita itu uzlah, menenangkan hati dari persoalan wujud selain Allah, baik di tengah-tengah ramai atau di tengah-tengah sepi. Itu sebetulnya Anda ini diproses Allah, hati bisa keluar dari kegelapan. Itulah proses Allah membersihkan kotoran hati panjenengan. Dibersihkan. Kalau istilah bahasa kisah Kanjeng Nabi, diblekrek dodone beliau oleh malaikat mukarrabin, disuceni kotorane ati dengan air zam-zam, termasuk hasud, kotorane riya, takabur, diberseni oleh malaikat mukarrabin. Gampangane jenengan niki kholwat itu dibedel Gusti Allah, ati sampean kali kula lewat warid, terus disucikan hati sampean dengan at-taqwa, ilmu, amal, inilah sing disebut ma'ul hayah atau ma'ul zemzem. Zemzem itu zam-zam, artinya kumpulo. Niki wonten kisah Pak. Siti Hajar goleki air, mencari air gak temu-temu, terus ketemu di bawah pijatan kaki Nabiullah Ismail, nyumber Pak, akhirnya zem. Artinya banyu nglumpuo, akhirnya kesebut banyu zam. Jadi zam-zam ini, zem itu bahasane ngumpulo, ngoten lho. Karena untuk mensucikan ma'ul wiladah, darah-darah kotor pada diri beliau itu termasuk yang melekat di Nabiullah Ismail. Sebetulnya itu kisah, iki sanepan, yaiku ati sampean kalih kula penuh penyakit. Makanya harus dibawa ke dokter akhirat. Nek penyakit di jasad dibawa ke dokter dunia, wis ojo keliru. Keempat, istiqomah, hati terus menerus berzikir tanpa terikat dengan waktu dan tempat. Surat Al-Ahzab ayat 41, leresan itu, dan 42. Di situ Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Allah. Sing dipanggil iku amanu. Mengapa harus dipanggil amanu? Karena amanu iki wangkot. Hei orang-orang syariat thariqah, masuklah kau di hakikat. Karepe ngoten. Wahai orang-orang yang hanya mengenal tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illahuwa, lekaslah ke la ilaha illa anta. Sebab dengan lewat itulah Anda akan bisa sampai la ilaha illa ana sebagai puncak inti wahyu Rasulullah yang terakhir. Itu karepe ngoten. Udhkuru do ilingo sira Allah ing Gusti Allah, dzikron kelawan sejatine iling kathiron kang akeh. Terus menerus Anda harus berzikir. Pundi sing dimaksud dzikron kathiron? Wa huwa adzikru bisiril asrar. Pas di bab Su'aul Basyirah. Terus gempur hatimu dengan dzikir itu, nanti ke Ainul Basyirah itu ngelinding dewe Pak. Kalau sudah waktunya Ainul Basyirah, udah dengan sendirinya geser nanti. Allah sendiri nih yang geser. Lah inilah maksud
supaya jenengan kalih kula iku hati iku selalu ingat terus menerus. Fasabbihuhu bukrata wa asila. Lakukanlah persucian itu baik siang maupun malam. Berarti nggak terikat dengan waktu atau tempat. Ibu haid, ibu habis babaran, bapak habis kelon, misalnya ya, boleh terus zikir itu. Adus jinabat sambil zikir, rapopo, mboten masalah. Tapi nek coro syariat ojo pak, ojo, nek coro hakikat nggak masalah. Pun itulah terkait masalah mulai dari kebutaan hati, resiko butanya hati pada Allah, termasuk ciri-ciri kita buta terhadap Allah, sekaligus solusi bagaimana cara melepaskan diri dari kegelapan. Intine nek sampen iki ruangan pingin benter padang yo nyalakno lampune. Nek ati sampean pingin makrifat dateng Allah, nur makrifat itu kudu menyala. Nyalane nur makrifat sebab duki dzikir la ilaha illa anta ke la ilaha illa ana, dari dzikir sirul asr ke fanaud dzikri. Ya iki kuncine Pak. Pun ngoten, walaupun jenengan gak isok maca Quran, rapopo. Gak ngerti hukum ngene hukum ngono, ora apa-apa. Sing penting jenengan iki sekarang sudah umur bau tanah, wabtagi fima atakallah daral akhirah, utama membangun ruhaniyah datang Allah. Biar sewaktu-waktu mati sudah tidak menanggung resiko kebutaan sampean. Wis. Lah, isone dzikir sirul asra sampean trimo ngaji tentang tauhid la ilaha illa anta. Pun iki prosesnya Pak, barulah sampai pada tujuan.